pagi anak-anak. Selamat pagi kakak-kakak, adik-adik. Kita bertemu kembali dalam program Mendengarkan Cerita. Kali ini kisah yang akan diceritakan adalah Kerbau Minum Kencing Anak Raja. Wah, apa itu? Ya, judulnya agak lumayan panjang. Nah, supaya tidak penasaran, ayo kita simak bersama. Kerbau minum air kencing anak raja. Konon, ada sebuah hutan yang sangat besar dan luas. Panjangnya sejauh mata memandang. Dalam hutan itu, ada seekor kerbau yang sedang makan rumput. Kerbau itu selalu tinggal di dalam hutan. Di dekat hutan juga tinggallah seorang raja. Raja itu memiliki 3 orang anak, semuanya laki-laki. Pada suatu hari, ketika putra raja bermaksud masuk hutan untuk berburu rusa, setelah sampai di dalam hutan, mereka melihat seekor kerbau yang sangat besar. Rupanya, menjaga hutan ini seekor kerbau. Tidak beberapa lama dalam hutan itu, mereka ingin buang air kecil. Mereka lalu pergi mencari selokan untuk tempat kencing. Adapun kerbau yang sedang makan rumput tiba-tiba merasa haus, ingin sekali minum. Barangkali di sekitar sini ada selokan yang berair karena ketika putra raja tadi mencari juga selokan untuk tempat kencing. Pergilah kerbau mencari air. Ia bolak-balik dalam hutan mencari air untuk diminum. Setelah beberapa saat lamanya, kerbau menemukan selokan tempat kencing putra raja tadi. Ia minum di situ, dan ternyata yang diminum adalah air kencing 3 putra raja. Kemudian kerbau kembali ke tempat semula. Singkat cerita, sekitar sebulan setelah minum air kencing ketiga putra raja itu, kerbau mulai mengandung. Setelah beberapa bulan mengandung, lahirlah anaknya dalam keadaan kembar 3 dan semuanya putri. Kerbau sangat gembira atas kelahiran ketiga putrinya. Dia selalu merenung. Mungkin air kencing ketika putra raja itulah yang aku minum sehingga terjadi hal seperti ini padaku. Aku seekor kerbau, sedangkan anak yang aku lahirkan adalah manusia, dan ketiga-tiganya putri lagi. Setelah beberapa lama, kerbau melahirkan ketiga anaknya. Anak itu pun telah dapat berjalan, berlari, dan mulai pintar berbicara. Pada suatu ketika, mereka sedang duduk-duduk bersama. Ada yang duduk di dekat kepala ibunya, ada yang di atas punggung ibunya, dan ada pula yang duduk di dekat ekor ibunya sambil mengelus-elus ekor ibunya. Mulailah anak yang bungsu bertanya, "Bu, mengapa keadaan ibu seperti ini? Sedangkan saya adalah manusia." Beginilah, engkau itu sebenarnya keturunan raja, sedangkan ibu ini hanyalah seekor kerbau yang hina. Jika toh saya adalah manusia, bahkan keturunan anak raja, mengapa saya tidak dibuatkan rumah, Bu? Datang saya ini manusia, bahkan anak raja. Pastinya saya punya nama, karena manusia itu punya nama. Baiklah, akan ibu penuhi permintaan kalian. Engkau anakku dan sudah saya siapkan sebuah nama untukmu. Apakah nama yang akan ibu berikan kepadaku? Yang pertama,
Hai ibu beri nama Laifa. Yang kedua, ibu beri nama Naifa. Yang ketiga, ibu beri nama Maifa. Apakah yang menjadi tempat tinggal saya? Karena saya dengan adik-adik saya telah menjadi gadis dewasa. Makanan apakah yang apa itu berikan kepada kami? Kalau begitu, buatlah kami rumah. Sebab kami ketika telah dewasa. Ya, disitulah ibu akan berhenti mencari bahan-bahan ubah rumah. Kemudian keluarlah ibunya dari dalam hutan dan terus pergi ke persawahan mencari jerami untuk dibuat menjadi tiang rumah. Selanjutnya, dia pergi lagi ke hutan mengambil ilalang untuk dijadikan atap. Kemudian diambilnya pula daun kelapa untuk dibuat dinding. Setelah ketiga macam bahan itu siap, kerbau kembali dan membangun rumah untuk anak-anaknya. Rumah itu tinggalnya dari batang padi atau jerami, atapnya dari ilalang, dan dindingnya dari daun kelapa. Setelah rumah itu selesai dibangun, anak sulung bertanya lagi. Bagaimana nanti cara ibu naik ke rumah? Tidak usahlah ibu, naik ke rumah nak. Biarlah ibu di luar saja menjaga kalian bertiga. Yang pertama naiklah Laifah, kemudian Naifah, dan terakhir ialah Maifah. Tutuplah pintu rumah nak, dan benamlah kalian di rumah ini. Mereka pun menutup pintu rumahnya. Setelah itu, berdirilah si bungsu sambil berpegang di jendela. Ibu, sekarang telah ada rumah. Bahkan nama juga sudah ada. Tetapi, masih ada yang ingin diminta, Bu. Apa yang bisa dimakan? Dengarkan nak, makanan yang akan engkau makan itu ada. Hanya ibu harus pergi mencarinya, dan dalam setiap 3 hari barulah dapat. Ibu bawakan makanan untuk 3 anakku. Makanan itu namanya bunga putih yang lebar seperti biru. Nah, tutuplah pintu rumah. Lalu, dengarkan suara dan cara ibu memanggil jika ibu telah kembali membawa makanan. Bagaimana cara ibu memanggil? Dengarlah cara ibu manggil ya nak. Oh, Laifah, Naifah, bukalah pintumu nak. Ibu sudah datang membawa makanan. Bunga putih masing-masing sekuntum bersama dengan air minum. Tolong ulangi 2 atau 3 kali. Karena suara ibu belum jelas kedengarannya. Nak, dengarkan baik-baik suara ibu memanggil kalian. Oh, Laifah, Naifah, dan Maifah. Bukalah pintu nak. Ibu sudah datang membawa makanan bunga putih masing-masing sekuntum bersama dengan air minum. Baiklah, Bu. Telah jelas kedengarannya. Dan telah ku kenal suara ibu. Saya takut kalau sesudah ibu pergi akan datang orang yang akan mengganggu dan menyamai suara ibu. Ya, pesan ibu padamu. Siapapun yang datang kemari, kalau ada manusia janganlah engkau membukakan pintu ya nak. Sesudah pesan, ibunya pergi. Dalam perjalanannya, dia melalui 7 hutan dan 7 tanah lapang, serta 7 anak sungai yang diseberanginya. Kemudian, dia menemukan bunga putih sebanyak 3 kuntum yang lebarnya seperti daun nyiru. Dia mengambil, kemudian membawa pulang. Diberikan kepada anak-anak
Dia juga mengambil air minum ke dalam tabung air. Air digantungkan pada lehernya, sedangkan bunganya disangkutkan pada tanduknya. Setelah sampai di rumah anaknya, kerbau menyandarkan lehernya di tangga lalu memanggil. Oh, Naifa, dan Maifa, bukakanlah pintumu, nak. Ibu sudah datang membawa makanan. Bunga putih masing-masing mendapat sekuntum bersama dengan air minum kalian. Oh, ibu sudah datang. Oh, ibu sudah datang. Pergilah. Naifah membukakan pintu, lalu mengambil makanan dan minuman yang dibawa ibunya. Setelah itu, mereka pun makan. Begitulah seterusnya cara ibu itu mencarikan makanan untuk anak-anaknya. Pada suatu hari, ketika putra raja bersiap-siap lagi untuk pergi berburu rusa di hutan yang pernah dikunjunginya. Setiba di hutan, mereka menemukan rumah anak kerbau itu. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mengapa ada rumah begitu kecil di tengah hutan belantara ini? Setelah beberapa saat lamanya ketika putra raja itu berada di dekat rumah putri kerbau, tiba-tiba datanglah kerbau itu. Kerbau itu membawa makanan dan minuman untuk anak-anaknya, yaitu bunga putih sebanyak 6 kuntum dan air minum. Sementara itu, ketika putra raja itu terlihat sedang duduk-duduk sambil bersembunyi di belakang rumah putri kerbau, mereka memperhatikan cara memanggil anaknya yang mengatakan, Oh, Naifa, dan Maifa, bukakanlah pintumu, nak. Ibu sudah datang membawa makanan. Bunga putih masing-masing mendapat sekuntum bersama dengan air minum. Kau rupanya kerbau itu mempunyai anak dan ketiga-tiganya putri.